Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang tidak henti-hentinya kita terima, nikmat yang tidak terhitung, termasuk nikmat kita bisa hadir, diberikan kesehatan, bisa hadir di tempat di masjid kita ini untuk sama-sama salat maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah kita bisa hadir sama-sama menghadiri kajian taklim setiap hari Ahad insyaallah. Salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga bersama. Alhamdulillah pada malam hari ini seperti biasa di Ahad pertama di setiap bulannya kita bertemu dengan Ustaz kita. Mudah sehat Ustaz. Alhamdulillah kita ketemu lagi seperti biasa di akhir sesi nanti diberikan kesempatan kepada jemaah untuk memperdalam apa yang disampaikan atau ada hal-hal lain yang mungkin nanti mau ditanyakan. Silakan. Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah Masjid Uwais Al-Qarni, Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimahumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali memudahkan kita untuk bisa berada di taman dari taman-taman surga, yaitu bermajelis ilmu. Ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, majelis ilmu itu termasuk di Raudhatun min Riyadil Jannah, taman dari taman-taman surga. Semoga taman surga yang ada di dunia ini nanti berlanjut ke taman surga yang ada di akhirat. Allahumma amin. Jamaah. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik hatinya, rahimakumullahu ta'ala. Kembali kita lanjut kajian rutin kita setiap Ahad pekan pertama tiap bulan. Ya. Kembali kita akan mengkaji kitab yang sangat berdaging dengan judul Kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang berbicara tentang seputar adab-adab Islami. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki hadis yang kedua dari kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma,
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ridho Rabbi fi ridhol walidi wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walidi. Betuanna, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah, marahnya Allah itu tergantung pada murkanya, marahnya orang tua. Di dalam hadis yang mulia ini kita akan petik beberapa faidah, beberapa pelajaran yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hidangkan kepada kita. Di antaranya pelajaran yang kita bisa petik adalah bahwasanya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat ridho. Allah Ta'ala itu di antara sifatnya yang wajib kita tetapkan pada diri Allah Ta'ala adalah Allah punya sifat ridho, dan sekaligus kita tetapkan Allah juga punya sifat murka, punya sifat marah. Di antara sababkan, di antara sebab kita bisa meraih ridho Allah ketika orang tua ridho kepada anaknya, ridho kepada anandanya. Begitu juga sebaliknya, murkanya Allah sama kita, marahnya Allah sama kita, itu juga bergantung kepada murkanya orang tua kepada ananda, kepada kita. Ya, jadi kita tetapkan di sini bahwa Allah punya sifat ridho dan sifat murka. Ya, tidak selamanya Allah ridho. Apalagi itu adalah perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang kepada kita. Dan tidak selamanya Allah marah, tidak selamanya Allah murka. Ya, apalagi yang kita lakukan adalah berupa hal-hal yang diperintah, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara pelajaran yang lain yang kita bisa petik dari hadis yang mulia tadi, bahwasanya seorang anak itu, yang dikatakan anak itu wajib berusaha, sebagai anak membuat orang tua kita ridho. Bagaimana caranya agar orang tua kita senang sama kita, ridho sama kita? Ya, kita carikan cara diri kita. Ya, bagaimana caranya, antekam caranya, ya, supaya kedua orang tua kita senang kepada kita, ridho kepada kita. Ya, jadi kita harus menempuh langkah-langkah, sebab-sebab yang bisa membuat orang tua kita ridho sama kita. Karena ini juga sangat bergantung kepada ridhonya Allah sama kita. Ya, jadi perlu ada mungkin kebiasaan yang baik, ya, yang diamalkan seorang anak kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tua. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah turunkan ilmunya bahwa ya, ada 20 bentuk baktinya anak, berbuat baiknya anak kepada kedua orang tuanya. Ada 20 bentuk, dan kita sudah menggali di pertemuan sebelumnya. Yang 20 itulah yang menjadi sebab kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang bertentangan juga
berkebalikan dari 20 bentuk bakti orang tua, maka itulah hal-hal yang bisa mendatangkan murkanya orang tua sama kita. Kalau orang tua yang murka sama kita, maka itu akan berpengaruh kepada sifat murkanya Allah, marahnya kepada kita juga. Ya. Dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tua. Ridhonya Allah, senangnya Allah sama kita bergantung pada ridho orang tua. Jadi perlu kita perlu mencari sebab-sebab amalan-amalan yang bisa membuat orang tua ridho kepada kita. Ya, karena itu akan berimbas, berefek pada ridho Allah kepada kita. Ya. Sama juga halnya dengan mencari ridho Allah. Ya, dikatakan dalam catatan yang penting ini. Sama halnya dengan mencari ridho Allah yang merupakan suatu kewajiban. Ya, jadi mencari ridho Allah, senangnya Allah kepada kita itu suatu kewajiban bagi seorang hamba. Ya, demikian juga mencari ridho orang tua kita. Ya, ini di antara pelajaran berikutnya bahwasanya haram hukumnya melakukan segala sesuatu yang memancing kemarahan kedua orang tua. Haram hukumnya Bapak Ibu, ya, kita melakukan sebagai anak, kita melakukan segala sesuatu yang bisa memancing kemarahan, ya, atau ketidaksukaan, kebencian kedua orang tua kepada kita. Ya, jadi haram hukumnya. Kalau haram berarti ini perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sama halnya juga dengan mengundang kemarahan Allah. Sama nih kalau kita mengundang marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ini merupakan suatu keharaman. Ya, demikian juga melakukan sesuatu yang dapat memancing kemarahan kedua orang tua kita. Ya. Bahkan sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, Ibqa'ul walidaini minal huquqi. Membuat orang tua menangis, ya, termasuk bentuk durhaka pada kedua orang tua kita. Ya, jadi jangan sampai seorang anak membuat, ya, kedua orang tua atau salah satunya bapak atau ibunya dikasih menangis di orang tuanya. Ya, ini termasuk huququl walidain, termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua kita. Padahal kedua orang tua kita banyak sekali kebaikannya sama si anak. Banyak jasa-jasa kedua orang tua kepada anaknya. Jadi jangan sampai kita mengalir air mata mereka sebab si anak. Bahkan kita berusaha melakukan yang sebaliknya. Bagaimana membuat hati kedua orang tua itu selalu bahagia. Itu yang harus kita lakukan sebagai anak yang soleh atau anak yang solehah. Cari cara-cara apa yang bisa membuat hati kedua orang tua bahagia. Ya, jangan sampai kita sebagai anak membuat mereka sampai menangis. Menangis saja sudah dosa Bapak Ibu. Ya, subhanallah. Ya. Nah, itu kalau orang tua dikasih menangis, bagaimana kira-kira, sampai di mana kira-kira sakitnya, Bu? Sampai ke dalam-dalam,
sakitnya hati orang tua kepada anaknya itu sangat luar biasa. Ya, apalagi seorang ibu. Ya kalau bapak mungkin agak sedikit-sedikit ini ada di remrengna. Tapi kalau ibu yang misalnya disakiti hati tidak menangis, waduh. Nah, masalahnya apa namanya? Ya, anak itu kan pernah dulu tinggal kurang lebih 9 bulan di perutnya ibu, dari dalam perutnya ke ibu kurang lebih 9 bulan. Kalau kita laki-laki mungkin Pak ya, gantung ya berapa biji Pak kira-kira kelapa, di baru gantung di perut, baru jalan-jalan ke pasar, belanja bawa terus untuk kekuatan kelapa ya. Kira-kira ini sudah 9 bulan, sudah sampai mungkin 1 hari sudah apa namanya sudah ngos-ngosan lagi, sudah mengeluh lagi kapan itu. Ya beda halnya seorang ibu yang mengandung anak. Ya memang sudah dipersiapkan memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi biar bagaimanapun beratnya itu anak dalam perut, ya karena mungkin itulah seorang ibu, cinta kasihnya, kasih sayangnya kepada yang di perutnya itu sangat luar biasa, sehingga terkadang dia tidak merasakan lagi sakit, bahkan ditunggu apanya, kehadirannya, ditunggu-tunggu kapan lahirnya. Nah, itu karena kasih sayang itu membuat sesuatu yang berat itu menjadi indah. Nah, ini salah satunya Bapak Ibu, ini trik rumus ya. Apa namanya, kalau ada sesuatu yang kita rasa berat misalnya, kita usahakan menikmati sesuatu yang berat itu. Berusaha kita menyukai, mencintai sesuatu yang berat. Nah, itu diantara tips bagaimana kita menikmati sesuatu. Ya, hadirkan dalam hati kita itu kecintaan kepadanya, ya, kasih sayang kepadanya itu luar biasa. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga sangat cinta, sangat sayang kepada umatnya, sangat sayang kepada umatnya. Sampai-sampai ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami sakaratul maut, yang mengalami sakit di puncak kesakitan. Ya, tidak pernah kita rasakan sakit seperti itu sebelumnya. Itu kalau kita mengalami sakaratul maut, masih sempat mengingat umatnya. Apa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ummati, masih naiknya umatnya. Padahal sudah ma'adani, sudah mengalami sakaratul maut di puncak kesakitan di Bapak Ibu, tapi masih naiknya umatnya. Ini tanda bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat rindu berjumpa dengan umatnya di surga. Ditunggu kita minta. Ya, tidak ada yang bisa menginjakkan kakinya ke surga kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu yang direstui oleh Allah untuk pertama kali menginjak itu surga. Padahal Nabi kita Nabi yang paling terakhir, Nabi yang paling termuda usianya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang mendahului Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam surga Allah Taala. Maka cukuplah sebenarnya ini sebagai pelajaran besar untuk kita, untuk selalu kita ingatkan hati kita, ya, selalu dihadirkan di pikiran kita, dibungkus di baik-baik bahwa betul-betul beliau itu adalah rahmatan lil alamin. Nabi itu al-amin, orang yang amanah, orang yang terpercaya, tidak pernah satu kali pun berdusta. Ya, jadi apa yang beliau perintahkan ke kita berusaha menjaganya. Ya, apa yang beliau perintahkan kita berusaha mengamalkannya. Ya, baik yang wajib, ya, apalagi yang wajib maupun yang sunnah yang sangat dianjurkan. Begitu juga apa yang dilarang Nabi sama kita berusaha untuk menjauhinya, menghindarinya. Karena itu juga bentuk penghargaan kita, penghormatan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara bentuk cinta yang lain memperbanyak bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kasih sayangnya Nabi sebenarnya melebihi kasih sayangnya kedua orang tua kita. Melebihi kasih sayangnya
daripada kedua orang tua. Subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai kita menangis, bikin menangis kedua orang tua. Di antara pelajaran yang lain yang kita bisa petik dari hadis, ya bahwasanya di dalam hadis tadi disebutkan ada hubungan sebab akibat. Ada hubungan sebab akibat. Kalau ada sebab, ya kalau ada sebab pasti akan ada akibatnya. Sebagaimana juga kalau ada akibatnya pasti itu ada juga sebabnya. Ada hubungan sebab akibat. Ya, berbakti, berbuat baik kepada orang tua itu merupakan sebab sahabat. Ya, berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah sahabat. Ya, adapun ridhonya Allah kepada kita, ya, dan ridho orang tua kepada kita merupakan akibat. Ya, jadi kalau kita menempuh sebab berupa berbuat baik kepada orang tua, maka apa akibatnya Bapak Ibu? Apa akibatnya kalau kita berbuat baik kepada orang tua? Akibatnya Allah juga ridho kepada kita. Apa akibatnya kalau kita menyakiti, ya, memarahi, memurkai kedua orang tua misalnya, tidak melaksanakan perintahnya yang baik-baik, apa akibatnya? Akibatnya Allah akan memurkai, memarahi si anak juga tersebut. Jadi ada hubungan timbal balik, ada hukum sebab akibat. Ya, pelajaran yang lain yang kita bisa petik dari hadis yang mulia tadi, ya, bahwasanya sebagian para ulama itu berpendapat, ada sebagian ulama berpendapat, ya, keridhaan orang tua itu wajib didahulukan, wajib kita prioritaskan itu, ya, keridoannya orang tua ketimbang melakukan amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Ya, jadi kadang Bapak Ibu, ya kadang itu dalam satu waktu kita diperhadapkan oleh dua hal. Ya, kadang diperhadapkan ada perintah orang tua, nah, dan kita kadang juga misalnya melakukan sholat duha misalnya, amalan-amalan yang hukumnya sifatnya sunnah. Nah, misalnya seorang anak sedang pas melakukan, bertepatan melakukan sholat duha, dengan dipanggil-panggil sama ibunya atau bapaknya, kesini kok dulu nak. Padahal si anak sedang melakukan sholat sunnah duha. Maka apa sikap si anak yang terbaik di waktu itu? Adalah membatalkan sholat duhanya. Membatalkan sholat duhanya. Kenapa dibatalkan? Karena hukumnya sholat duha hukumnya sunnah, boleh dibatalkan Bapak Ibu, boleh dibatalkan. Sementara sholat duha yang pagi orang tua ada mau naparentakan misalnya, apa mau ada mau nasuruhkan bertepatan kita sholat duha, mana yang kita dahulukan? Mendahulukan perintahnya kedua orang tua. Kenapa bisa Pak Ustaz? Karena melakukan sholat duha hukumnya sunnah, sedangkan berbakti kepada kedua orang tua hukumnya wajib. Ketika tabrakan ketika benturan antara amalan wajib dan amalan sunnah, maka yang kita dahulukan adalah amalan apa Bu? Ketika tabrakan Ibu ya, tabrakan ini antara amal wajib dan amal sunnah terjadi di satu waktu ini Bu, yang mana kita dahulukan amal yang wajib. Berarti yang tadi yang sholat duha kita contohkan sunnah, boleh dibatalkan sholat sunnahnya, sholat duhanya. Ya, nanti bila lagi melaksanakan sholat duha setelah memenuhi panggilan orang tua. Jadi itu maksudnya Bu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di antara pelajaran penting yang terdapat dalam hadis tadi bahwa segala bentuk interaksi, segala bentuk bergaul yang mampu mendatangkan ridho orang tua itu tercakup dalam berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ada si anak berusaha dia mendatangkan ridho orang tua, misalnya ada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan amalan tersebut bisa membuat kedua orang tuanya misalnya bahagia, senang kepada anaknya, maka kita lakukan itu sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Kalau misalnya orang tuanya perintah dan kau sholat orang tua larang anaknya yang kau sholat Nah, bagaimana ini posisi anak seperti ini? Bagaimana sikap anak? Kalau ada orang tua larang anaknya sholat, larang anaknya bersedekah, larang anaknya berbuat baik, ya maka si anak mentaati orang tuanya atau gimana Bapak Ibu? Tidak mentaati orang tuanya pada perintah-perintah yang bertentangan dengan syariat. Ya, seperti itu. Ya, jadi kadang kalau orang tua ada perintah di hal-hal yang Allah haramkan, yang Allah larang sama anaknya, maka si orang anak tidak boleh patuh, tidak boleh taat kepada orang tuanya yang misalnya melarang anaknya sholat, melarang anaknya ke masjid, yang kau ikut pengajian bahaya misalnya, maka anak di waktu itu tidak diwajibkan untuk mentaati ya orang tuanya tersebut. Jadi segala bentuk amalan yang mampu dengan amalan itu bisa menghadirkan kebahagiaan di hati orang tua, maka kita lakukan itu sesuai tentunya dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, demikian juga sebaliknya, segala bentuk amalan yang bisa mengundang, bisa memancing kemurkaan, ya marahnya orang tua kepada kita, ya maka kita berusaha tidak melakukannya, tidak menahan ya amalan-amalan atau kebiasaan-kebiasaan yang kita tahu kalau saya lakukan ini orang tua aku tidak senang. Ya kebiasaan kita sudah tahu orang tua kalau saya lakukan dan pasti tidak suka ini. Maka yang seperti ini sifatnya Bapak Ibu ya lebih bagus kita tinggalkan, tidak melakukannya. Sisa berapa menit Pak? Masih ada 17 menit ya. Ya, jadi ternyata di sini Bapak Ibu ada juga batasan-batasan ya cara mentaati perintah orang tua. Ya. Apa batasannya tadi? Apa catatan pentingnya? Selama perintah mereka tidak bertentangan dengan perintah Allah. Ya, apabila perintah keduanya itu bertentangan dengan perintahnya Allah, maka wajib kita mendahulukan ridho Allah di atas ridho orang tua. Tidak dosa seorang anak yang seperti itu. Ya malah dia berdosa kalau dia mengikuti perintah orang tuanya, yang perintah orang tuanya ke si anak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini berdasarkan tentunya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, La ta'ata li makhluqin fi maksiatillahi azza wa jalla. Tidak ada ketaatan, tidak ada kepatuhan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah azza wa jalla.
Ini hadisnya. Tidak ada katanya ketaatan kepada makhluk, dan orang tua dan juga termasuk makhluk ciptaan Allah dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin ini dulu Bapak Ibu yang kita bisa ambil. Semoga tadi apa yang kita dengarkan itu berberkah, bermanfaat, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memudahkan kita untuk mengamalkannya. Sebelum kita bertanya jawab, ada amanah dari Pak Haji yang bahwasanya di jamaah itu Ustaz ada kayak apa ya? Ya kalau saya sih melihat seperti perhatian Pak ya, perhatian yang sangat besar. Kenapa itu kalau Pak Ustaz datang mengisi ceramah sholat maghrib saja. Kenapa tidak dulu sholat isya? Ini sebenarnya salah satu bentuk perhatian jamaah Bapak Ibu kepada Ustaz sebenarnya. Maka saya belum pernah ungkap Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya saya ini ada di beberapa tempat ini di Makassar tempat jadwal mengajar ya. Jadi saya itu mengajar berpindah-pindah. Ya, sukanya terbang-terbang ke sana kemari. Jadi kadang kalau di sini tidak sholat isya, biasa saya sempat di sana Bapak Ibu ya, ada masjid di sana itu setelah perempatan itu ada masjid sebelah kiri ada mengajinya. Semua biasa di situ masih sempat dapat sholat jamaah. Ya takutnya jamaah peserta takutnya saya molor banyak waktunya. Jadi kadang biasa kalau dekat-dekat isya saya pamit lagi sama jamaah. Tapi tadi karena cukup padat jadwal mengajar Bapak Ibu. Ya itu untuk umat. Lain lagi kalau ini pulang malam karena sudah capek, anak-anak belum tidur, biasa sempatkan waktu untuk mengajinya anak-anak di rumah. Sudah capek biasa kalau mereka mau belajar dilayani lagi. Jadi kita perhatikan juga umat, jangan lupa juga perhatian kepada anak-anak di rumah. Jadi saya kira begitu Bapak Ibu ya, supaya tidak menjadi beban kita. Ya seperti itu saya kira. Iya. Iya, terima kasih kesempatan. Ada hal yang ingin saya memohonkan petunjuk dari Ustaz tentang pilihan pasangan hidup antara pilihan atau petunjuk orang tua dengan anak itu sendiri yang bersangkutan. Karena kadang begini Ustaz, kadang ada perbedaan pandangan antara si anak dengan si orang tua tentang masalah pilihan masalah hidup. Terkadang orang tua banyak hal yang dipertimbangkan agar ini karena masalah hubungan suami istri nantinya antara anak dan masa depannya. Bagaimana itu Ustaz kalau orang tua? Artinya kadang ini realita. Kadang si anak ada yang dia senang sendiri, sementara orang tuanya ada yang lebih condong begitu. Jadi bagaimana Ustaz? Artinya solusi terbaiknya seperti gambaran tadi, si anak ada pilihannya sendiri, orang tua ada kecenderungannya terhadap pilihan yang lain. Bagaimana solusinya Ustaz? Ada seperti dan bagaimana sebaiknya dalam hal ini masalah itu tadi antara pilihan pasangan ini
antara anak dan orang tua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap Bu ya pertanyaan Bapak kita. Bapak siapa Pak? Tapi Haji Rafiuddin. Pak Haji Rafiuddin. Iya. Masya Allah. Baru saja saya lihat Pak. Keluarga daerah. Oh saudara Ibar Pak ya, Masya Allah. Ya, selamat datang Pak Haji. Masya Allah. Jadi pertanyaan dari Pak Haji, bagaimana solusi yang terbaik? Karena kadang antara orang tua dan si anak itu beda pendapat. Ya, di sini tadi masalah pendamping hidup. Ya. Orang tuanya ada pilihannya sendiri untuk si anak, tapi si anak juga ada calonnya. Itu begitu kurang lebihnya Pak Haji. Nah, bagaimana ini kalau Ustaz karena beda pendapat ini? Ya. Jadi pertama Pak Haji yang sangat penting untuk kita garis bawahi dahulu bahwasanya anak tak yang mau menikah ini kan bukan lagi anak kecil. Itu dulu orang tua dulu kita pahamkan ini, garis bawahi betul ini bahwasanya anak tak ini yang mau menikah bukan lagi anak kecil. Berikanlah haknya sebelum tentunya terjadi penyesalan di belakang hari. Kenapa saya tekankan itu Bapak Ibu? Jadi anak tak bukan anak kecil lagi, dia sudah bisa mandiri, dia sudah bisa mungkin ada prinsipnya, dan tentunya selama prinsipnya memang tidak bertentangan dengan agama. Kalau memang tidak bertentangan dengan agama, tentu orang tua yang memahami psikologis, memahami kejiwaan anaknya yang mau menikah, tentu dia persilahkan. Tentunya dengan ya menggali-gali info dulu kepada anak, bagaimana tipe-tipe misalnya calon yang dia sukai, bagaimana sifatnya, karakter, karena jangan sampai nanti setelah menikah yang ada penyesalan. Nah, takutnya juga nanti misalnya anggaplah jadi pernikahannya anak tak dengan pilihan orang tuanya. Tapi misalnya mungkin karena anak ini ada sesuatu yang bercokol yang tersimpan di hatinya, tidak mau kecewakan kedua orang tuanya yang memilihkan dia jodoh pada hidup, akhirnya taatilah, napatuhilah maunya kedua orang tuanya. Tapi dengan tentunya kita tahu Pak ya, beban batin bagi si anak. Nah ini biasa kalau walaupun jadi pernikahannya tidak ada jaminan bahwa mereka ini di dalam bahtera rumah tangganya itu pasti selalu bahagia. Ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Karena asalnya kan ada unsur paksaan begitu ya. Ada unsur paksaannya Pak ya, karena si anak ini tidak mau mengecewakan hati orang tua yang sudah memilihkan jodoh, akhirnya terpaksa terima dalam keadaan kondisi batinnya ya seperti itu ya. Jadi orang tua betul-betul harus berpikir jangka panjang juga, karena yang menikah ini bukan kita anak tak. Tentu anak tak juga dikasih haknya kodong. Nah, sekali lagi dia bukan anak kecil lagi, sudah berakal, mampu menggunakan pikirannya, beri dia kesempatan untuk menjalankan haknya. Ya, artinya nanti kalaupun dia memilih haknya dan ternyata belakang hari, ya misalnya ada sesuatu lain hal, ya tidak panjang di umurnya misalnya dengan pendamping hidupnya misalnya. Kita orang tua kan sudah berlepas diri, maka itu pilihanmu di awal. Itu pilihanmu di awal. Ya, sudah memang kubilang dari kau ada pilihannya mama sendiri, bapak sendiri, tapi kau tidak mau. Nah, misalnya dipacidai, kalau orang Bugis dah dipacidai balik nanti. Iya.
Iya. Saya sering disaksikan di pengadilan agama. Kadang kalau awalnya begitu tidak menyatu ini pilihan, terus terjadi namanya proses pernikahan, tapi proses itu pendek, tidak jangka waktu. Di sidang di pengadilan, masing-masing mengungkapkan alasan. Anaknya bilang, saya cuma dijodohkan. Artinya tidak menyatu antara keinginan orang tua dan si anak. Ada yang begitu alasannya di persidangan, Ustaz. Bilang tidak sudah memang di awalnya terpaksa ya. Karena saya mau padu sama orang tua, itu alasannya di persidangan. Kemudian ada juga yang beralasan, Ustaz. Orang tua saya yang beralasan bilang, nah sudah memang itu artinya ku timbang-timbang bilang, kurang aneh ini anak mungkin dari akhlaknya. Sehingga sekarang tanya, bukan mungkin tersirat dalam bilang pacinya, tapi ada di hatinya itu kan. Saya tidak memang dari awal saya tidak dukung. Jadi begitu Ustaz, gambarannya kalau sudah terjadi, jadi saling menyerahkan nih si anak rasanya. Memang saya tidak terlalu ya cuma saya takut sama orang tua. Itu alasannya kadang di persidangan Ustaz. Udah alasan orang tua bilang kita itu orang tua memang banyak aspek yang kita, tapi anak kadang cuma mungkin terlalu faktor anaknya kejadian begini tidak jangka panjang. Ya, tadi itu saja ilustrasi saya ada kasih selama ini. Iya. Waalaikumsalam. Masa ternyata ini realita Pak Haji ya. Ini kenyataan yang terjadi di persidangan yang kita bisa saksikan. Jadi apa namanya itu tadi kembali lagi bahwa betul-betul orang tua harus memahami juga kondisi kejiwaan anaknya mau menikah. Berikan saja haknya, pilihannya. Karena takutnya nanti kalau kita yang kasih pilihan, itu maksudnya kita yang jodohkan dengan apa yang kita punya mau, itu nanti takutnya nanti kita yang itu seperti tadi diangkat kasus di persidangan, nah akhirnya kembali ke orang tuanya juga. Jadi kayak bahasanya nih Pak, kalau kita serba salah ya, tidak apa-apa di sini dalam perkara seperti ini Pak, kasus seperti ini kita libatkan orang ketiga, dilihatkan misalnya ada orang yang ditokohkan mungkin yang dituakan yang berpengaruh misalnya di suatu masyarakat, kita bisa ambil lihat ketika untuk bagaimana menengahi kasus seperti ini. Mungkin ada petua-petuanya, mungkin nasihat-nasihatnya seperti itu. Tapi itu tadi yang saya bilang Pak, berikanlah haknya akta. Adapun nanti setiap pilihan pasti ada resikonya. Jadi bilang saja seperti itu. Nah apa namanya? Pokoknya setiap pilihan itu ada resikonya. Siap bertanggung jawab. Persilahkan. Tentu orang tua yang seperti itu kan sangat bijaksana Pak ya. Nah, kan bukan bapak, bukan ibu yang menjalani. Kau dengan si dia ya. Kau yang baku atur bagaimana baiknya. Begitu Pak ya. Jadi kalau ada nanti yang menuntut ada terjadi perceraian tidak bahasanya Pak Haji tadi prosesnya pendek. Ya, dia bertanggung jawab, bukan begitu lepas mati. Aku bilang memang jaga. Nah, itu kan sudah lepas bayar. Tapi kapan kita nanti di persen dibalikin kan, waduh. Iya, lebih fatal nih Pak ini. Dua-duanya tidak bagus, tapi yang tidak bagus kalau kita yang dibalikin sama anak. Jadi memang apa namanya tidak sekedar kita berpikir jangka pendek, tapi bagaimana itu setelahnya. Bagaimana itu setelahnya Pak, jangka panjangnya begitu. Kita hanya bisa memberikan pandangan-pandangan saja kepada anak kita. Karena mungkin karena namanya anak muda menikah, umur Pak, lagi semangatnya, lagi panas-panas darahnya. Hanya kadang kalau kita lihat seperti itu, kita lihat, kita pelajari psikologinya, jiwanya anak kita bagaimana ini. Saya kasih nasihat kalau tidak mempan misalnya sama kita Pak, boleh kita libatkan. Mungkin ada seorang guru atau ustadz misalnya kita percaya. Biasanya itu bagus masukan-masukannya Pak. Saya kira seperti itu Pak Haji. Iya. Luar biasa ya. Ya, ada satu kayak dari ibu Ustaz sudah tadi. Ya silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang diberikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung wabarakatuh. saja saya bertanya Pak Ustaz. Sebagai orang tua, seorang ibu atau bapak, apakah masih bisa mengatur dan mencampuri urusan anaknya padahal dia sudah menikah? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah seorang anak yang sudah menikah, yang mana lebih diadakan nasihatnya? Apakah nasihat dari orang tuanya, utamanya nasihat ibu, ataukah nasihat suaminya? Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berisi sekali nih pertanyaan kita ini. Apa namanya? Apa tadi Bu yang kita fokuskan masuk waktu? Ikut campur urusan. Orang tua ikut campur urusan rumah tangga anaknya bagaimana nih? Sebisa mungkin Bu, tapi sebisa mungkin kita tidak campuri urusan kedua anak tak. Apakah anak kandung atau anak mantu, kita tidak usah campuri kecuali kalau mereka meminta pandangan tak. Ya, karena kita sudah menganggap mereka sudah dewasa, besar-besar semua bisa tahu ini sudah saya mandiri tuh. Kecuali kalau mau kita libatkan, kita kasih nasihat-nasihat berharga begitu ya. Yang kedua tadi Bu, Ikut suami atau ikut orang tua. Seorang anak yang menikah, yang mana lebih diadakan nasihat utamanya dari ibu atau nasihat suaminya? jadi kalau anak perempuan kita sudah serahkan, kita sudah serahkan ke seorang lelaki suami, berarti itu kewajiban suaminya Bu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para suami itu pemimpin para istri. Jadi itu sudah menjadi tanggung jawabnya nih suaminya, bukan sudah diserahkan nih anak tak ke suaminya. Ya, sekali lagi kecuali kalau memang masih apa namanya, kita masih dianggap misalnya sebagai orang tuanya dan minta pandangan, kita bantu Bu dengan nasihat. Begitu Bu. Kalaupun tidak bisa dengan nasihat itu mami, tanpa sepengetahuannya kita doakan anak kita supaya tetap di kekal abadi itu pernikahannya. Begitu Bu. Jadi asalnya sudah diserahkan ke seorang suami, itu tanggung jawabnya suaminya Bu. Iya. Seperti itu Bu. Tapi Pak Ustaz, yang mana lebih berhak diadakan nasihat ibunya atau nasihat suaminya? Suaminya Bu, suaminya. Oh, iya. Karena kita sudah serahkan anak ke dia. Terima kasih, Pak Ustaz. Iya, tapi bukan berarti dengan saya katakan seperti itu betul-betul kita 100% juga berlepas tangan, tidak. Boleh mungkin sesekali kita apa namanya kita bahasa apa namanya curik-curik coa dari anak kita, ya panggil dua-dua misalnya suaminya menantu kita sama anak kita istrinya mungkin bagus kita berembuk musyawarah apa masalah tanah bagus mungkin seperti itu. Sebab juga suaminya ini pun kurang ilmu misalnya kurang jurus nahu sehingga tidak mampu mengeluarkan sebuah jalan keluar misalnya solusi terhadap masalah rumah tangga mereka Bu. Nah, kita sebagai orang tua yang tentu sudah merasakan itu asam garamnya itu rumah tangga, kita kasih pandangan saja seperti itu Bu. Itu bukan berarti berlepas tangan 100% tidak. Tetap kita sebagai orang tua apa namanya tetap perhatian kepada kedua anak tersebut. Begitu Bu ya. Ya, tapi karena sudah masuk waktu ini semoga apa yang kita dengarkan tadi berberkah, bermanfaat dan semoga Allah Ta'ala menolong kita, memudahkan kita untuk bisa mengamalkan yang lebih dan kurang. Mohon maaf, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.